Hello everyone, welcome to my channel. So, seperti yang udah aku tulis di judul, this is my first vlog. Ini adalah vlog pertama aku di YouTube. So, aku mau ucapin banyak terima kasih dulu buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Jadi, semoga kalian betah nonton sampai akhir ya. Video ini aku ambil waktu hari ke-18 puasa, dan di hari ke-18 ini aku belum pernah buka puasa sama sekali di luar. So hari ini niatnya aku pengen buka puasa di mall, dan ini singkat cerita aku udah sampai di mallnya. Tadi aku berangkat berdua aja sama teman aku naik motor. Niatnya hari ini kita pengen banget makan Solaria, tapi kita belum reservasi, dan ini kita sampai di mallnya itu sekitar jam 4:30, dan kita mau langsung aja ke Solarianya. Kita mau reservasi dulu dan semoga aja masih bisa ya. Sebenarnya aku tahu banget kalau lagi puasa kayak gini tuh bakal susah banget nyari tempat kalau kita mau buka puasa di luar, kalau kita memang belum reservasi sebelumnya gitu. Tapi ya aku berangkat modal nekat aja karena emang udah bosan banget berhari-hari. Sampai hari ke-18 kita belum buka puasa di luar sama sekali. Kita udah bosan sama jajanan yang kita beli setiap harinya, itu lagi. So kita mau cari suasana baru aja sebenarnya. Tadi kita udah coba booking di Solarianya, tapi kata mbak-mbaknya itu kalau misalnya kita mau booking, kita nggak bisa tinggalin mejanya gitu. Jadi karena itu masih jam 4:30 dan masih lama banget ke waktu buka, akhirnya kita masuk ke waiting listnya aja, dan kita mau jalan-jalan sebentar sambil nunggu waktu buka. Ini kita lagi muter-muter di Lulu Hypermart aja. Agak kaget ya masuk ke sini, kayak udah mulai sepi, terus barang-barangnya itu juga udah mulai sedikit. Terus pas aku nggak sengaja dengar percakapan mbak-mbak kasir sama ibu-ibu yang lagi belanja juga, ternyata kata mbak-mbak kasirnya itu memang udah nggak ada barang masuk gitu. Dan itu tadi aku sempat beli alpukat 2 biji harganya 30.000. Lanjut lagi, ini kita lagi beli roti O buat kita nanti buka puasa dulu, karena kita itu di waiting list Solarianya, kata mbak-mbaknya kita suruh datangnya itu 6:30. Jadi nanti kita mau makan roti O dulu, kita udah bawa minum dari rumah, terus habis itu nanti kita habis makan roti langsung sholat, habis itu baru turun lagi ke Solarianya gitu. Dan karena jarak ke buka puasanya juga masih lama dan kita gabut nih mau ngapain, akhirnya kita jalan-jalan aja di Matahari sambil lihat-lihat baju lebaran. Karena kita juga sebenarnya belum beli baju lebaran, karena kita tuh bingung gitu mau nyari di Shopee, di marketplace yang lain itu kayak nggak ada yang serk gitu. Terus kita iseng-iseng lah masuk ke Matahari. Nah ini di sini sebenarnya bajunya tuh bagus-bagus banget, cuma kalian harus tahu harganya itu ya kisaran segini. Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Mungkin untuk orang-orang yang bukan kaum mendang-mending kayak aku, ya bakal beli-beli aja kalau memang suka dan ada uangnya gitu. Cuma kalau buat aku sendiri ya, untuk harga segitu dapat satu baju tuh ya masih banyak mikir-mikir lagi ya. Sebenarnya aku udah hopeless banget, sampai akhirnya aku tuh memutuskan kalau aku tuh gak mau beli baju lebaran tahun ini, karena aku udah nyari di beberapa marketplace itu susah banget. Kayak kalau misalnya ada nih baju yang aku suka, dia udah sold out dan aku tungguin lama gak restock lagi, sedangkan aku takut kalau misalnya nanti mepet-mepet lebaran itu bakal nggak sampai paketnya gitu. Nah terus sekalinya ada, aku nggak suka warnanya gitu. Jadi emang ini drama mencari baju lebaran tuh tahun ini menurut aku agak susah gitu. Jadi ya ini sekarang aku kayak lagi, kalau misalnya memang nanti di offline store-nya ada yang aku serak, nanti aku beli. Kalau misalnya nggak ada, ya udah aku pakai baju lama aku aja gitu. Toh juga beberapa baju masih banyak yang bagus-bagus menurut aku dan masih layak untuk dipakai di momen lebaran gitu. Nah kalau kalian gimana nih? Sama juga nggak sih kayak aku, kayak susah banget gitu nyari baju lebaran, atau emang kalian sekarang udah pada beli baju lebaran nih?
Oh iya, sambil ngajakin kalian cuci mata, lihat-lihat baju-baju yang ada di Matahari, aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya video pertama yang harusnya aku upload di YouTube itu bukan yang ini. Jadi aku tuh sebelumnya udah ngedit video yang kalau kalian udah nonton di short aku itu ada video panjangnya sebenarnya, dan itu lagi aku edit dapat setengah. Tapi gara-gara ya ada problem sebelumnya, HP aku sempat harus di reset ulang dan videonya akhirnya ketunda ya. Karena aku udah mulai ngonten yang vlog Ramadan ini, aku nggak mungkin tunda vlog ini karena nanti ketika aku upload dia late post itu momennya udah nggak Ramadan lagi kan gitu. Jadi aku pengen vlog aku yang ini dulu aja yang tayang. Jadi akhirnya vlog ini deh yang pertama kali tayang di YouTube aku gitu. Nanti untuk video yang aku udah edit itu aku nggak tahu mau aku lanjutin lagi atau enggak, tapi yang jelas ya aku masih tetap pengen ngupload video itu, tapi aku masih belum mood aja buat nerusin editan aku yang sebelumnya karena itu tuh udah kepindah file gitu dan susah lagi pokoknya, dan suaranya juga pasti udah beda lagi karena aku nggak sekali langsung jadi ngeditnya itu. Ya intinya lika-liku aku untuk akhirnya bisa upload video pertama aku di YouTube itu panjang banget. Makanya aku sekarang kayak happy banget akhirnya video ini bisa tayang. Jadi aku ucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nge-support aku lewat like, komen maupun subscribe. Makasih banyak semuanya. Ini aku udah turun ke Solaria, tadi udah sempat sholat maghrib dulu, dan ini ternyata udah 6:30 tapi kita masih disuruh nunggu, dan ternyata antrinya masih sebanyak ini, tapi waiting list kita ada di nomor 3, jadi kita tunggu aja buat dipanggil. Sambil nunggu ini aku malah salfok banget sama Kimurame. Ini kayaknya baru karena aku baru lihat di sini, atau kayaknya dia memang udah lama atau aku yang baru tahu karena aku udah lumayan lama sih nggak ke mall yang ini. Dan ini menunya ternyata ada per paket gitu, dan menurut aku lumayan worth it banget. Dan aku lagi-lagi salfok sama ini yang di display itu kelihatan enak banget. Nah buat kalian yang mau nyobain juga, namanya Kimukatsu. Gak lama kita nunggu, akhirnya nama aku dipanggil juga, dan ini kita udah pesen. Tadi kita nyobain hack dari TikTok, kita pesen 1 nasi goreng seafood dan 1 chicken cordon bleu, dan akhirnya kita bagi 2 deh. Karena menurut aku nasi goreng Solaria itu porsinya lumayan besar ya, jadi kalau misalnya dibagi 2 itu masih lumayan ngenyangin, apalagi ini ditambah chicken juga kan. Nah ini chickennya kita pilih yang pakai kentang, kalian bisa pilih chickennya itu mau disajiinnya pakai kentang atau pakai nasi. Karena kita udah pesen nasi goreng, akhirnya kita pilih chickennya itu kita sajiinnya pakai kentang gitu. Oh iya, maaf banget ya kalau misalnya di video aku ini masih banyak banget kekurangannya, masih belum bagus. Pengisian suaranya itu masih banyak kayak aku ngomong atau masih kedengeran noise kayak kresek-kresek, terus masih kedengeran suara nafas aku karena sebenarnya aku tuh agak grogi. Terus aku sebenarnya juga bingung aku mau ngomong apa lagi. Ini padahal videonya itu cuma 15 menit, yang menurut aku ya, kalau misalnya aku nonton video YouTube 15 menit itu, menurut aku itu videonya itu ya nggak terlalu panjang gitu. Tapi ternyata giliran aku bikin video aku sendiri yang durasinya 15 menit, yang kalau misalnya aku nonton 15 menit video orang, menurut aku itu tuh masih kurang, kayak aku masih pengen nonton lagi gitu. Tapi ternyata 15 menit itu aku udah kebingungan, aku pengen voice over apa lagi gitu, aku mau ngomong apa lagi setelah ini gitu. Jadi maaf banget buat kalian yang ngerasa risih. Kalau kalian aku boleh minta ke kalian, kalau misalnya kalian boleh kasih aku saran gitu, apa yang masih kurang di video ini, nanti insyaallah bakal aku betulin atau bakal aku perbaikin lagi ke depannya biar video-video aku makin bagus. Dan aku baru sadar ketika aku ulang lagi voice over aku dari depan, ternyata aku banyak banget ngomong kata-kata gitu
gitu. Apaan coba? Oh my god, kayak aduh, aku udah bingung banget mau ngomong apa. Semoga kedepannya aku bisa kurangin kata-kata gitu lagi di video aku ya. Dan bukan cuma itu, ternyata aku juga kayak pas aku dengerin lagi, aku ngomong apaan sih? Aduh, semoga kalian ngerti ya apa yang aku maksud. Aku mau aku mau ulangin lagi voice over aku tuh kayak sayang, karena setiap menitnya itu adalah perjuangan banget buat aku. Ya elah, lebay banget gak sih? Kalau mungkin di antara kalian ada yang mikir, Kak, kalau misalnya bingung mau ngomong apa, kenapa videonya nggak pakai musik aja? Kayak video-video orang kan ada tuh yang kayak ASMR atau silent just music gitu. Aku nggak mau guys, aku tuh kayak memang pengen menciptakan ciri khas video aku itu ya pakai voice over gitu. Karena aku pribadi lebih suka ngeliat video atau nonton video YouTube itu yang ada voice overnya gitu. Jadi aku bisa ngedengerin, kayak misalnya nih ya, aku nggak lagi nonton videonya, aku sambil ngerjain sesuatu, aku sambil ngerjain tugas, atau aku sambil ngerjain kerjaan yang lainnya, aku tuh cuma ngedengerin suaranya aja tuh udah seneng gitu. Dan aku pengen menciptakan karakter aku sendiri gitu. Ya, walaupun menurut aku memang yang paling berat itu di voice over guys, karena dari pemilihan tempat itu aku susah banget buat ngedapetin tempat yang gak berisik gitu, karena aku hidup berbanyakan gitu. Jadi aku susah banget buat ngedapetin tempat-tempat yang tenang, sunyi, yang gak bisa ada noise biar aku bisa voice over dengan tenang gitu. Terus di sisi lain juga itu tadi kendalanya karena aku belum terbiasa mungkin, jadi aku masih bingung mau ngomong apa. Terus ya menurut aku voice over juga lebih banyak memakan waktu daripada ngeditnya sendiri. Oke, cukup. Mari kita cukupkan percurhatan ini. Kenapa aku jadi curhat ya? Ini kan first vlog aku, tapi isinya udah ngeluh doang. Oke, maafin ya guys. Ini malah tidak membahas pada inti videonya nih. Oke, di sini ada banyak banget bazar pokoknya. Ini mallnya BTW namanya The Park. Dari tadi di lantai atas dan ini juga di lantai bawah ada lagi bazar. Kita tadi juga sempat keliling-keliling di situ, tapi lagi-lagi target marketingnya mungkin bukan kita, karena ya balik lagi aku adalah kaum mendang-mending untuk masalah beli baju di harga 500 ke atas. Buat aku enggak dulu deh. So ini aku melipir aja ke foto studio, namanya apa tadi ya, signature foto signature, entah apalah itu, nanti ada di akhir video maybe. Jadi di sini tidak dihitung per orang, tapi dihitungnya ada paket gitu. Ada yang 50.000 dapat 2 strip foto, ada yang 60.000 dapat 2 foto. Dan ini kebetulan aku berdua, aku pilih paket yang 60.000 dapat 2 foto dengan 6 kotak kalau nggak salah. Dan di sini bebas milih aksesoris, per orang minimalnya 2. Ini karena di dalam studionya masih ada orang, jadi kita udah selesai milih aksesoris tapi kita belum boleh masuk. Jadi kita selfie aja di sini. Di sini bebas ya mirror selfie-nya. Klaimnya sih mirror selfie sepuasnya. Nah, ini namanya tadi foto signature, ada di Mall The Park. Dan ini udah keluar hasil foto kita. Oh my god, so cute. Aku seneng banget. Ini menurut aku worth it banget. Tadi kan paketnya 60.000 dapat 2 foto. Jadi jatuhnya per orangnya itu cuma bayar 30.000 aja udah dapetin foto kayak gini, dan kualitasnya itu beneran bagus banget. Oh iya, selain kita dapetin foto ini, kita juga bisa scan barcode yang ada di atas itu. Batasnya maksimal 3 hari. Dan ketika di scan itu kita bisa download filenya berupa foto maupun videonya. Oke, selesai sudah jalan-jalan aku kali ini. Dan ini aku mau langsung turun ke basement. Sebelumnya aku mau beli dulu susu Bodarmi. Ini aku beli yang rasa
coklat, dan menurut aku semua rasanya itu enak. Aku udah cobain tapi belum semuanya sih, tapi ya menurut aku enak banget. Dan ini aku udah dapet susunya. So thank you for watching, see you next vlog, bye bye.